Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Submaterinya yang pertama, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Dan yang kedua, menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Kompetensi dasarnya 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah konstektual. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Indikator pencapaian kompetensi: menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel pada suatu permasalahan konstektual atau soal cerita dengan metode eliminasi. Di sini juga terdapat tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik itu diharapkan dapat yang pertama menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi, dan yang kedua menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel pada suatu permasalahan konstektual atau soal cerita dengan menggunakan metode eliminasi. Sekarang kita penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV dengan menggunakan metode eliminasi. Apa sih metode eliminasi itu? Di sini sudah dijelaskan dengan jelas, dengan rinci juga. Metode eliminasi itu adalah metode yang dilakukan dengan cara menghilangkan salah satu variabel X atau Y ya, variabel itu, untuk dapat menentukan nilai variabel yang lain. Oleh karena itu, koefisien salah satu variabel akan dihilangkan haruslah sama atau dibuat sama ya. Jadi dari penjelasan ini kalian pahami dulu, baru kalau kalian sudah paham tentang metode eliminasi, kalian juga akan paham untuk menyelesaikan soal yang akan diberikan. Contoh 1. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 2x min y sama dengan 9, x plus 3y sama dengan 1. Eliminasi variabel y. Jadi kita eliminasi variabel y untuk mendapatkan nilai dari variabel x. Di sini nih koefisiennya y-nya ini 1. Sedangkan di sini itu 3. Sedangkan tadi itu kita harus menyamakan eliminasi variabel y. Jadi kita harus samakan nilai koefisien dari variabel y ini berapa. Jadi yang pertama kita kalikan 3 dan yang kedua kita kalikan 1. Jadi seperti ini ya. Yang pertama itu kita kalikan 3, yang kedua kita kalikan 1, karena kita untuk menyamakan dari variabel koefisien dari variabel y ini. Jadi hasilnya x dikali 3, 2 dikali 3 berarti 6x
Y dikali 3 min 3Y sama dengan 9 dikali 3 27. X kali 1X plus 3Y kali 1 3Y sama dengan 1 kali 1 1. Kita jumlah. Di sini juga ada penjelasannya. Operasi plus ini digunakan jika koefisien dari variabel Y tandanya berbeda. Jadi ini koefisien dari variabel Y ini tandanya berbeda. Yang atas min, yang bawah plus. Contohnya kayak ini min 3 dan plus 3Y. Jadi jika tandanya berbeda, kita menggunakan operasi plus atau penjumlahan. Lanjut. 27 tambah 1 28. 3Y min 3Y sama ini ya, jadi 0 plus 6X plus 1 7X. Jadi hasilnya (7x plus 0 sama dengan 28). 7x sama dengan 28. Kemudian untuk kedua ruas ini dibagi 7 sama seperti yang SPLDV menggunakan metode grafik yang kemarin yang sudah dijelaskan. Jadi kalian ingat-ingat kembali. Di sini 7x koefisiennya 7. Jadi kedua ruas ini sama-sama dibagi 7. 7x dibagi 7. Ini kita coret saja ya, hasilnya x atau 1x. 1x itu kita bisa tulis x-nya saja. Begitupun 1y, kita tulis y-nya saja. Satunya tidak usah diikutkan, tidak apa-apa. Kemudian 28 dibagi 7 sama dengan 4. Jadi eliminasi variabel y untuk mendapatkan nilai x, maka x-nya sama dengan 4. Selanjutnya kita eliminasi variabel x untuk mendapatkan nilai variabel y. Caranya sama seperti di atas. Di sini 2x min y sama dengan 9, x plus 3y sama dengan 11. Oh maaf, x plus 3y sama dengan 1. Di sini sekarang kita mengeliminasi variabel x ini untuk mendapatkan variabel y. Lah, di sini koefisien dari variabel x-nya berbeda. Yang atas 2, yang bawah 1. Sekarang kita untuk menyamakan variabel x ini, jadi kita kalikan yang atas dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2 untuk menyamakan dari variabel x tersebut. 2x kali 1 2x min y kali 1 min y sama dengan 9 kali 1 9. Selanjutnya x kali 2 2x plus 3y kali 2 6y sama dengan 1 kali 2 2. Kita kurangi. Operasi untuk plus ini digunakan jika koefisien dari variabel x itu tandanya berbeda. Dari variabel x ini tandanya berbeda, maka operasinya itu penjumlahan atau plus. Kalau koefisien dari variabel x-nya ini sama, ya sama, jadi yang sini ini bukan negatif ya, positif, yang bawah juga positif, yang atas positif, yang bawah positif, maka operasinya itu penjumlahan. Ya, kalian harus tahu itu. Baru jika yang atas ini negatif atau min, yang bawah ini positif atau plus, maka operasinya itu bilangan penjumlahan atau plus. Kalau sama seperti ini, operasinya digunakan tanda min atau pengurangan. Lanjut. 9 dikurangi 7, 7y min y plus 6y, maka ini ditambah 1 ditambah 6y, hasilnya 7y min ini 0 ya, 2x kurang 2x 0.
Jadi hasilnya min 7Y sama dengan 7. Kedua ruas dibagi min 7. Jadi ini kenapa min 7? Ini kenapa 7? Kok tidak min? Lah kita menyesuaikan ini koefisiennya ini. Koefisiennya ini plus atau negatif. Jika plus ya dibagi plus min 7. Jika negatif ya dibagi negatif. Jadi kita harus menyesuaikan ini. Hasilnya Y sama dengan min 1. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan 4, min 1. Contoh soal 2. Caranya sama ya seperti tadi. Saya kira kalian juga sudah paham. Di sini tuh sistem persamanya 3x min y sama dengan min 13. Kemudian 2x plus 3y sama dengan min 27. Di sini yang pertama eliminasi variabel y untuk mendapatkan nilai variabel x. Jadi kita harus menyamakan ini koefisien dari variabel y-nya. Berarti yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 1. 3 kali 3 9x, y kali 3 min 3y sama dengan 13 kali 3 min 39. Selanjutnya 2 kali 1 2x plus 3y sama dengan min 27. Tetap ya kalau perkalian 1. Operasi plus digunakan jika koefisien dari variabel y tandanya berbeda. Nah, ini tandanya berbeda maka operasinya bilangan penjumlahan atau plus. Lanjut. Itu hasilnya, maka hasilnya 11x sama dengan min 66 atau negatif 66. Kedua ruas dibagi 11. Kedua ruas dibagi 11, 11x bagi 11, 66 dibagi 11. Jadi hasilnya ini kita coret saja, 11-nya sama ya. X sama dengan min 6. Sekarang eliminasi variabel x untuk mendapatkan nilai variabel y. Caranya itu sama, tidak ada yang berbeda. Cuma bedanya kita mencari eliminasinya. Di sini ya eliminasi variabel apa? Kalau y berarti kita untuk mendapatkan nilai variabel x. Jadi y-nya harus sama. Kalau eliminasi variabel x berarti koefisien dari variabel x-nya harus sama. Jadi ini kita kalikan 2, ini kita kalikan 3. 3x kali 2 6x. Y kali 2 2y, 13 kali 2 min 26. 2x kali 3 6x plus 3y dikali 3 9y sama dengan min 27 dikali 3 min 81. Lah ini kan sama. Eliminasi variabel x, jadi koefisien dari variabel x ini kan sama. Yang tadi variabel y ini kita mencari sekarang kan ini sudah sama. Jadi kita hilangkan atau hasilnya 0. Jadi yang kita ketahui kan untuk mendapatkan nilai dari variabel x. Begitupun kebaliknya, kalau dari variabel eliminasi variabel x itu untuk mendapatkan nilai dari variabel y. Jadi variabel x ini kita samakan dan kemudian kita hilangkan. Maka hasilnya 55 min 11 ini 0. Min 11 ya sama dengan 55. Kedua ruas dibagi min 11. Caranya sama. Jadi ini kedua ruas dibagi min 11 ya sama dengan min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP-nya sama dengan min 6, min 5. Sekarang kita menggunakan contoh soal cerita. Di sini ada soal cerita, Dewi membayar 8.000 untuk membeli 3 bungkus kacang dan 4 bungkus keripik. Di warung yang sama, Sari juga membeli 6 bungkus kacang dan 2 bungkus keripik dengan harga 9.400. Tentukan harga 1 bungkus kacang dan harga 1 bungkus keripik dengan menggunakan metode eliminasi. Bagaimana caranya kita umpamakan? Di sini kita misalkan x-nya
itu untuk harga satu bungkus kacang. Ya, di sini ada kacang dan keripik. Y-nya itu harga untuk satu bungkus keripik. Dalam matematikanya gimana? Berarti ini kan 3x punyanya Dewi, bungkus kacang ini bungkus kacang kita umpamakan X dan bungkus keripik kita umpamakan Y. Jadi 3x plus 4y sama dengan 8.000 dan 6x plus 2y sama dengan 9.400. Ini merupakan sistem bersama linear dua variabel atau SPLDV. Nah, ditanya harga satu bungkus kacang dan harga satu bungkus keripik. Eliminasi Y untuk mendapatkan nilai variabel X, caranya itu sama seperti tadi, cuma bedanya ini menggunakan soal cerita. Kalau untuk caranya sama. 3x plus 4y sama dengan 8 dan 6x plus 2y sama dengan 9.400. Ini kan eliminasi variabel y untuk mendapatkan nilai variabel x. Jadi kita samakan koefisien dari variabel y karena mau kita eliminasi ya untuk mendapatkan dari variabel x-nya ini. Jadi yang atas kita kalikan 1, yang bawah kita kalikan 2. Jadi hasilnya berapa? Ini 3x kali 1 3x plus 4y kali 1 plus 4y sama dengan 8.000. 6 kali 2 12x, 2y dikali 2 4y sama dengan 18.800. Karena ini sama ya, ini sudah sama ya dari variabel y-nya, karena mau kita eliminasi ya untuk mendapatkan nilai dari variabel x ini. Karena ini kedua yang atas sama plus yang bawah plus, maka operasinya kita kurangi atau menggunakan operasi pengurangan. Hasilnya berapa ini? 8.000 kurangi 18.800 10.800 4y kurangi 4y 0 3x kurangi 12x 9x. Jadi hasilnya 9x sama dengan 10.800. Kedua ruas dibagi 9. Hasilnya x sama dengan 1.200. Selanjutnya eliminasi variabel, maaf ada yang kurang. Selanjutnya eliminasi variabel x untuk mendapatkan nilai dari variabel y. Tadi diketahui yang pertama 3x plus 4y sama dengan 8.000, yang kedua 6x plus 2y sama dengan 9.400. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1 karena kita mengeliminasi dari variabel x ini. Jadi kita samakan koefisien dari variabel x untuk mendapatkan nilai dari variabel y. Hasilnya yang pertama 6x plus 8y sama dengan 16.000 dan 6x plus 2y sama dengan 9.400. Kita kurangi. Nah, karena di sini kan sama ya, plus dan plus atau sama-sama, bukan min ya, sama-sama plus, jadi kita kurangi. Penjelasannya sama seperti tadi. Hasilnya 16.000 dikurangi 9.400 6.600. 8 kurangi 2 6y, 6x kurangi 6x 0. Jadi ketemu hasilnya 6y sama dengan 6.600. Kemudian kedua ruas dibagi 6, 6y dibagi 6 dan 6.600 dibagi 6. Hasilnya y sama dengan 1.100. Jadi harga satu bungkus kacang adalah 1.200 dan harga satu bungkus keripik adalah 1.100. Tuh. Jadi kita sudah ketahui harga satu bungkus kacang dan harga satu bungkus keripik.